teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Naysila Hussein Putri, Saya Zamolanda. Saya Natasha Nursela. Saya Nafilia Silalahi. Di video kali ini, kami akan membahas tentang laporan analisis keuangan dalam usaha yang bernama Pina House. Langsung saja kita masuk ke dalam video pembahasan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam laporan analisis kami, yaitu pada laporan analisis Pina House. Di sini yang pertama saya akan bacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Dalam perencanaan usaha minuman seperti Pina House yang berfokus pada produksi dan penjualan jus nanas segar, struktur biaya ini terdiri biaya tetap yaitu fixed cost dan biaya variabel yaitu variable cost yang akan mempengaruhi berkelanjutannya usaha. Pada usaha Pina House ini, biaya tetap meliputi penggadaan blender dan alat produksi lainnya seperti sewa tempat, gaji karyawan tetap, perawatan peralatan, serta biaya operasional dasar seperti listrik dan air. Biaya ini harus tetap dibayarkan untuk menjaga kelancaran operasional Pina House setiap bulan. Pada Pina House, biaya variabel mencakup pembelian buah nanas, gula, es batu, cup, sedotan, serta kemasan tambahan. Semakin banyak jus yang diproduksi dan dijual, maka semakin besar pula biaya variabel yang harus dikeluarkan. Melalui analisis terhadap biaya tetap dan biaya variabel ini, Pina House dapat menyusun estimasi kebutuhan modal serta memproyeksikan arus kas keluar untuk periode 5 tahun ke depan. Pemahaman struktur biaya juga menjadi dasar dalam menentukan harga jual yang tetap, seperti dalam menghitung arus kas bersih untuk analisis kelayakan seperti NPV, IRR, payback period, dan profitability index. Dengan analisis tersebut, Pina House dapat dinilai apakah usaha ini layak dijalankan dan mampu memberikan keuntungan berkelanjutan. Oke, lanjut ke slide berikutnya yaitu profit usaha, di mana nama usaha kami ini Pina House, nama pemilik Auntis, jenis usaha yaitu usaha minuman yang berfokus pada jus nanas segar dengan berbagai varian rasa dan kombinasi buah. Lokasi usaha berada pada Jalan Borneo 3, Palangkaraya. Target pasar yaitu mahasiswa, pelajar, masyarakat, serta pencinta minuman buah sehat. Produk yang kami tawarkan yaitu jus nanas original, jus nanas madu, serta jus nanas ditambah dengan jeruk, kemudian jus nanas mix strawberry, kemudian yang terakhir itu jus nanas susu. Nah, selanjutnya adalah estimasi kas keluar dan kas masuk selama 5 tahun ke depan. Yang pertama adalah kas keluar. Kas keluar adalah semua pengeluaran yang harus dibayar oleh usaha setiap tahunnya. Pada uraian tersebut, kas keluar terdiri dari 3 bagian. Pertama, investasi awal sebesar 12 juta pada tahun ke-0 untuk membeli alat dan bahan sebelum usaha berjalan. Yang kedua, biaya sewa tempat sebesar 6 juta per tahun. Dan yang ketiga adalah biaya operasional seperti gaji, listrik, air, dan bahan baku sebesar 24 juta per tahun. Jumlah dari seluruh pengeluaran ini membentuk total kas keluar yang berbeda di setiap tahun, tergantung apakah ada biaya awal atau perubahan biaya berjalan. Selanjutnya, kas masuk adalah uang yang diterima usaha dari kegiatan penjualan. Pada usaha Pina House, kas masuk terutama berasal dari penjualan minuman. Diproyeksikan usaha menjual 4.000 gelas minuman per tahun dengan harga 15.000 per gelas, sehingga menghasilkan 60 juta kas masuk per tahun. Selain itu, ada pendapatan tambahan seperti penjualan snack atau promo sebesar 5 juta per tahun. Total kas masuk inilah yang kemudian dibandingkan dengan kas keluar untuk mengetahui arus kas bersih setiap tahun. Perhatikan tabel estimasi kas keluar dan kas masuk selama 5 tahun ke depan. Menunjukkan proyeksi aliran kas sebuah usaha dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Pada tahun ke-0, perusahaan hanya mengeluarkan kas sebesar 15 juta sebagai investasi awal dan belum menghasilkan pendapatan atau kas masuk, sehingga arus kas bersihnya bernilai negatif sebesar minus 15 juta. Memasuki tahun pertama hingga tahun ke-5, tabel memperlihatkan bahwa setiap tahun terdapat kas keluar berupa biaya operasional dan kas masuk berupa pendapatan usaha. Kas keluar setiap tahun berkisar di antara 12 juta hingga 14 juta. Sementara kas masuk meningkat dari 30 juta pada tahun pertama menjadi 36.500.000 pada tahun ke-5.
tempat usaha ini adalah sekitar 1,16 tahun, yang berarti modal dapat kembali sangat cepat, yaitu sekitar 1 tahun lebih sedikit. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan diskon payback period 1 dan juga 2, di mana rumusnya adalah arus kas setiap tahun itu dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,10 dipangkatkan dengan 1. Lalu untuk tahun pertama itu kita memasukkan arus kasnya sebesar 18 juta rupiah dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,10 dipangkatkan dengan 1 menghasilkan 16.363.636 untuk tahun pertama. Lalu untuk tahun keduanya kita mendapatkan arus kas sebesar 19.500.000 rupiah dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,10 dipangkatkan dengan 2 menghasilkan 16.116.528 rupiah untuk di tahun kedua. Lalu untuk tahun ketiga itu sebesar 20.500.000 dibagikan dengan 1 ditambah dengan 0,10 dipangkatkan dengan 3 itu menghasilkan 15.410.181 rupiah untuk di tahun ketiga. Untuk tahun keempat itu sebesar 21.500.000 rupiah dibagi dengan 1 ditambah 0,10 dipangkatkan dengan 4 menghasilkan 14.679.380 rupiah di tahun keempat. Lalu di tahun yang terakhir yaitu tahun kelima, arus kasnya sebesar 22.500.000 rupiah dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,10 dipangkatkan 5 menghasilkan 13.399.086 rupiah. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan diskon payback period kedua. Di sini kita mendapatkan arus kas tahun pertama dan juga tahun kedua. Untuk tahun pertama sebesar 1.363.636 rupiah, yaitu selisih antara tahun pertama dan juga tahun ke-0. Untuk tahun keduanya sebesar 14.752.892 rupiah. Itu kita bagi dengan tahun ketiga, arus kas tahun ketiga yaitu sebesar 15.410.181 rupiah. Jadi kita mendapatkan diskon payback period keduanya yaitu sebesar 2,95. Pada slide ini kita masuk ke pembahasan net present value atau NPV. NPV digunakan untuk melihat apakah investasi memberikan keuntungan dengan cara menghitung nilai sekarang dari seluruh arus kas yang akan diterima di masa depan. Tabel ini menunjukkan arus kas per tahun yang sudah disesuaikan menjadi nilai sekarang. Di kolom pertama terdapat tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Tahun ke-0 menunjukkan investasi awal sebesar minus 15 juta rupiah, karena itu adalah uang yang keluar. Mulai tahun pertama hingga tahun ke-5 ada angka arus kas masuk yang sudah disesuaikan berdasarkan tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 10%. Misalnya, tahun pertama arus kas 18 juta. Nilai sekarangnya 16.363.636 rupiah. Tahun kedua 19,5 juta. Nilai sekarangnya 16.116.528 dan seterusnya sampai tahun kelima. Menggunakan rumus nilai sekarang. Total nilai sekarang dari arus kas tersebut mencapai sekitar 61,5 juta rupiah. Langkah terakhir adalah mengurangkan total nilai dengan investasi awal yaitu 15 juta rupiah, sehingga didapat NPV sama dengan 61.536.811 rupiah dikurang dengan 15 juta rupiah, sehingga menghasilkan positif 46.536.811 rupiah. Karena NPV bernilai positif, berarti usaha ini menghasilkan keuntungan lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Jadi usaha Pinang House layak dijalankan karena memberikan nilai tambahan secara signifikan. Selanjutnya kita masuk ke IRR atau Internal Rate of Return. IRR adalah tingkat pengembalian rata-rata yang dihasilkan usaha berdasarkan arus kas yang diproyeksikan.
tabel IRR menunjukkan arus kas tahunan yang digunakan untuk mencari nilai IRR. Arus kas berawal dari investasi awal minus 15 juta di tahun 0. Kemudian arus kas masuk di tahun pertama sampai ke tahun 5 meningkat setiap tahun. IRR mencari berapa tingkat pengembalian yang membuat NPV sama dengan 0. Untuk menghitung IRR digunakan metode coba-coba atau interpolasi, yaitu mencari tingkat pengembalian R yang membuat hasil NPV sama dengan 0. Pada perhitungan Pinahos, ketika tingkat pengembaliannya dicoba menggunakan R yang sangat tinggi, ditemukan bahwa nilai NPV menjadi mendekati 0 pada kisaran 124%. Itulah yang disebut IRR. Karena IRR sebesar 124% jauh lebih besar daripada tingkat pengembalian minimum yang diharapkannya, yaitu sebesar 10%, maka proyek ini sangat menguntungkan. IRR yang tinggi menunjukkan bahwa arus kas yang dihasilkan benar-benar bisa dibandingkan modal awal. Untuk laporan analisis keuangan yang sudah kami jabarkan tadi, saya simpulkan yang pertama adalah net present value-nya atau NPV-nya yaitu sebesar Rp61.536.811, yaitu angka ini menunjukkan bahwa nilai sekarang dari arus kas yang dihasilkan proyek itu jauh melebihi nilai investasi awal. NPV-nya positif mengindikasikan bahwa proyek ini akan memberikan keuntungan dan layak untuk dijalankan karena mampu menambahkan nilai perusahaan secara signifikan. Yang kedua, itu adalah internal rate of return-nya atau IRR-nya. Hasil perhitungannya lebih dari 10%, IRR yang lebih dari tingkat diskontonya 10%, itu menandakan bahwa tingkat pengembalian investasi sangat baik dan jauh melebihi biaya modal, sehingga proyek sangat menguntungkan untuk dilaksanakan. Yang ketiga adalah payback period kurang dari 1 tahun. Investasi awal dapat kembali dalam waktu kurang dari 1 tahun, menandakan resiko relatif rendah dan tingkat likuiditasnya yang tinggi dari usaha ini. Secara keseluruhan, keempat indikator finansial utama di atas menunjukkan hasil yang sangat baik dan menguntungkan bagi usaha yang diajukan. Proyek dipastikan layak untuk dilanjutkan karena memiliki potensi keuntungan yang tinggi, nilai tambah bagi perusahaan, dan juga risiko yang relatif rendah. Dengan demikian, usaha investasi ini sangat direkomendasikan untuk dijalankan dan berpotensi menjadi sumber profit yang berkelanjutan di masa mendatang. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang analisis keuangan dari kami kelompok 2. Semoga memberikan manfaat dan kurang lebihnya kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih.